Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa, mohon pertolongan dari Tuhan. Mari saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur atas semua berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami jemaat GKJ Mringin boleh menikmati berkat melalui ibadah minggu. Kalau setelah lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami. Tuntun dan berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan, bisa mengerti, dan akhirnya melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Penuhilah hamba-Mu yang penuh kekurangan ini dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan leksionari pada pagi hari ini. Yang pertama, bacaan pertama terambil dari Amsal 1 ayat 20 sampai dengan 33, Mazmur tanggapan, Mazmur 19. Bacaan kedua, Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12, dan bacaan Injil Markus 8 ayat 27 sampai dengan 38. Kita tidak akan membaca semuanya, kita hanya akan membaca bacaan Injil, yaitu Markus 8 ayat 27 sampai dengan 38. Mari kita buka Alkitab kita, akan kita baca bersama. Mazmur 8 ayat 27 sampai dengan 38. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia berkata kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat yang kudus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan
dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Kita wajib dan patut bersyukur karena pagi hari ini kita masih diberikan berkat kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita bisa bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini, gunakan lidah untuk menjadi berkat. Kita tahu bahwa kita manusia adalah makhluk sosial. Kalau pada saat pelajaran SD, saya diberikan definisi oleh guru saya bahwa makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Itu artinya bahwa kita manusia selalu berhubungan, berinteraksi dengan orang lain. Dalam berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, yang penting adalah komunikasi. Apa toh komunikasi itu? Komunikasi adalah cara kita menyampaikan keinginan kita kepada orang lain, agar orang lain itu mengerti maksud kita dan melakukan seperti yang kita harapkan. Itu berarti bahwa apa yang kita katakan kepada orang lain sangat berpengaruh, berdampak kepada orang yang mendengar perkataan kita. Kalau kita menyampaikan berita yang tidak baik, berita bohong, berita hoax, itu juga akan berdampak kepada orang yang mendengarkannya. Contoh yang viral saat ini beberapa bulan yang lalu, pernyataan Dr. Lois Owen. Pada saat diwawancarai di televisi swasta, dia mengatakan, saya tidak percaya COVID. Orang yang meninggal di rumah sakit itu bukan karena COVID, tetapi karena interaksi obat-obatan. Apa yang disampaikan Dr. Lois Owen ini berdampak besar di dalam masyarakat. Timbul kegaduhan. Banyak orang yang percaya dengan perkataan Dr. Lois, dan akhirnya apa? Mereka abai dengan protokol kesehatan. Akhirnya COVID meningkat. Dan ada juga yang mempercayai bahwa yang meninggal di rumah sakit itu mesti di-COVID-kan. Akhirnya sakit pun wes ora iso apa-apa, dibawa ke rumah sakit tidak mau karena mereka takut di-COVID-kan. Ini Bapak Ibu, ternyata perkataan kita sangat berdampak besar kepada orang yang mendengarnya. Dalam Yakobus 3 ayat 6a, yaitu bacaan kita yang kedua, mengatakan bahwa lidah pun adalah api. Bapak Ibu tahu api kecil, tetapi api ini bisa membakar hutan yang luas. Jadi perkataan yang keluar dari mulut kita, yang dalam hal ini notabene adalah lidah kita, sangat berdampak besar, baik untuk diri kita maupun orang lain. Hal sekecap yang kita katakan bisa berdampak baik maupun buruk kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah saya katakan, alat komunikasi salah satunya adalah lidah, perkataan kita. Walaupun di zaman modern tidak hanya lidah, banyak media sosial, media-media lain yang bisa untuk menyampaikan maksud hati kita. Tetapi ternyata lidah sangat penting.
Lidah itu bagian dari tubuh kita, kecil, seperti api, tetapi bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Dalam bacaan kita yang kedua, yang di Yakobus 3 ayat 2b dikatakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Saya garis bawahi, tidak bersalah dalam perkataannya adalah orang yang sempurna. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, adakah dari Bapak Ibu tidak pernah melakukan salah kata? Merasa tidak pernah salah kata, ngendikan selalu benar. Adakah Bapak Ibu? Nah, kalau kita mau jujur, tidak usah jauh-jauh, kita flashback ke belakang, 1 minggu yang kita lalui. Kalau kita mau jujur, banyak salah kata yang kita lakukan. Saat kita berkomunikasi dengan suami atau istri kita, anak kita, tetangga kita, teman kantor kita, atau bahkan mungkin orang yang tidak kita kenal, sopir angkot, kasir Indomaret. Pasti banyak salah kata yang kita lakukan. Itu artinya apa? Bahwa kita itu bukan manusia yang sempurna. Dari beberapa hal yang saya sampaikan di depan, ada 3 hal penting yang menurut saya akan saya haturkan di sini, bahwa yang pertama, kata-kata yang kita ucapkan berdampak baik atau buruk untuk kita maupun orang-orang yang mendengarkan kita. Yang kedua, kita itu bukan manusia sempurna, jadi kita sulit untuk mengendalikan perkataan atau lidah kita. Yang ketiga, terus bagaimana caranya agar perkataan kita, lidah kita itu berdampak baik dan menjadi berkat untuk orang lain. Pagi hari ini kita diajak untuk belajar dengan tema menggunakan lidah untuk menjadi berkat. Kita akan belajar dari bacaan kita, bacaan Injil tadi, Markus 8 ayat 27 sampai dengan 38. Bacaan ini menceritakan bagaimana jawaban Petrus dan murid-murid saat ditanya Tuhan Yesus tentang siapakah dirinya, siapakah Tuhan Yesus. Mereka mengatakan banyak orang lain, mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Yesus adalah Elia, Yesus adalah salah satu dari para nabi. Tetapi berbeda dari banyak orang, Petrus mengatakan dengan berani, Yesus adalah Mesias. Pernyataan yang luar biasa, pengakuan yang luar biasa. Tetapi ternyata Bapak Ibu, pengakuan Petrus tentang siapa Yesus yang adalah Mesias tidak sama konsepnya dengan yang dikehendaki Tuhan. Petrus seperti kebanyakan orang Yahudi menganggap Mesias itu adalah orang yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari musuh-musuhnya dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan kuasa supernya. Padahal menurut Yesus itu berbeda. Benar, Mesias datang untuk menyelamatkan manusia, tetapi bukan dengan kekuatan supernya, tetapi dengan penderitaan dan kematiannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kata penderitaan menjadi tekanan di dalam pemberitaan ini. Itu dikatakan kepada murid-muridnya agar mereka siap dan tahu konsekuensi mengikut Yesus. Itu bukan
lantas kita hidup tanpa penderitaan. Justru konsekuensi kita mengikut Yesus adalah dalam penderitaan. Karena jalan Yesus adalah jalan salib, jalan penderitaan. Itu bukan berarti yang kita maksud di sini adalah penderitaan secara harafiah. Wong Kristen kudu sengsara, wong Kristen kudu miskin, wong Kristen kudu banyak masalah, bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah seperti di dalam Markus 8 ayat 34. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi pengakuan kita akan Tuhan Yesus adalah Mesias berdampak pada penderitaan. Tetapi bukan penderitaan secara harafiah, tetapi penderitaan karena kita harus menyangkal diri kita, mengikul salibnya, dan mengikut Tuhan Yesus. Menyangkal diri artinya apa? Kita berkata tidak untuk keinginan daging kita dan ya kepada keinginan Allah. Dan saya yakin dan jujur sulit Bapak Ibu, karena kita manusia dengan keegoisan kita. Untuk keinginan suami atau anak kita aja kita susah, apalagi ya untuk keinginan Tuhan. Kemudian memikul salib, itu artinya bahwa kita mau menderita, rela berkorban, dan bersedia meninggalkan kehidupan kita yang lama untuk hidup baru bersama dengan Tuhan. Beriman kepada Tuhan tidak mudah, karena pengakuan iman kita berdampak pada penderitaan. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengakuan inilah yang dikehendaki Tuhan. Pengakuan bahwa Mesias datang untuk menyelamatkan manusia melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Tidak mudah memang, seperti yang saya katakan di depan, bahwa manusia kalau bisa mengendalikan lidahnya akan bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dimampukan. Karena Roh Kudus itu tidak hanya mendorong kita, tetapi memampukan kita untuk bisa melakukan itu di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman kita, pengakuan kita kepada Tuhan Yesus harus dinyatakan di dalam perbuatan kita, memakai seluruh tubuh kita, termasuk lidah kita. Perkataan kita haruslah menyatakan kebenaran, karena Yesus adalah jalan kebenaran. Tidak kebohongan, tidak hoax. Nah, disinilah peran lidah itu sangat penting, menyatakan kebenaran. Jadi iman adalah pengakuan akan Yesus yang harus dinyatakan dalam perbuatan dengan kata-kata yang menyatakan kebenaran. Amsal 34 ayat 14 mengatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kejujuran harus menjadi bagian dari pernyataan iman kita sebagai orang percaya yang harus kita pegang teguh sepanjang hidup kita. Setiap perkataan yang keluar dari orang-orang percaya haruslah untuk pujian kepada Allah dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Di dalam Efesus 4 ayat 29,
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi Bapak Ibu, pernyataan iman kita, pengakuan iman kita harus kita nyatakan melalui lidah kita dengan mengatakan perkataan-perkataan yang jujur, yang membangun semangat, menghibur yang lemah, menguatkan yang putus asa, sehingga hidup kita sebagai orang percaya menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh.